video kali ini kita akan membahas secara spesifik tentang tabung. Nah, jadi tabung itu adalah salah satu bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari. Tabung memiliki alas dan tutup lingkaran dengan sebuah selimut. Kenapa sih disebut sisi lengkung? Karena dia ada sisinya yang melengkung, gitu ya. Ini sisi yang melengkung sehingga dia disebut sisi lengkung. Di sini jari-jaringnya itu ada dua buah lingkaran, yaitu alas dan tutupnya. Dan ada sebuah selimut, ya, ini seperti sebuah persegi panjang yang kalau kita gulung, seperti kita bermain kertas gitu ya, menjadi teleskop. Nah itu kan kita gulung, nah itu menjadi sebuah tabung. Rumus tabung itu sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kita punya sebuah tabung, ada alasnya, ada tingginya. Sebuah tabung itu sebetulnya adalah sebuah prisma dengan alas lingkaran, di mana volume prisma itu adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena alasnya adalah lingkaran, maka di sini kita pakai luas lingkaran dikali H atau dikali tingginya. Ya, jadi rumusnya sama seperti prisma. Untuk luas permukaannya itu kalau kita lihat, kita punya alas, kita punya tutup, kita punya selimut, gitu ya. Nah, kalau kita lihat alas dan tutup ini adalah lingkaran, sehingga kita punya luasnya 2 dikali luas lingkaran. Untuk selimutnya kalau dibuka seperti ini kan seperti sebuah persegi panjang, yaitu panjangnya, kita punya panjangnya dikali dengan lebarnya, di mana lebarnya adalah tingginya dan panjangnya itu adalah keliling dari lingkaran ini. Ya, karena kan dia akan mengelilingi ke sini nih. Ya, ini adalah panjang dari selimutnya dikali dengan lebarnya adalah tinggi dari si tabungnya. Cukup mudah ya. Nanti kita juga akan menemukan soal tabung yang terpotong-potong, misalkan dibagi 2 atau ada setengah tabung di atas setengah tabung yang lain. Maka akan sangat baik kalau kita bisa memisahkan mana bagian yang melengkung, mana bagian yang mendatar. Ini akan sangat membantu. Kita coba saja langsung ke nomor yang pertama. Di sini kakak mempunyai sebuah tabung dengan jari-jari 14 cm dan tingginya adalah 10 cm. Jadi kita punya jari-jari 14 cm. Hati-hati terkadang kita dikecoh dengan dikasih tahunya adalah diameter. Dan tingginya di sini kita punya sebesar 10 cm. Kita disuruh menghitung volume dan luas permukaannya. Gampang ya. Volumenya itu berarti luas alas dikali tinggi, Pi dikali R kuadrat dikali H. Karena R-nya 14, kita pakai Pi-nya 22/7. Dikali R-nya itu berarti 14 dikali 14 dikali 10. Ini boleh kita coret ya menjadi 2. Berarti kita punya 44 dikalikan 14 dikalikan 10. Ini hasilnya adalah 6160 cm pangkat 3. Nah, nanti boleh saja nih kalau kita bermain dalam pi. Jadi pi-nya tidak dihitung ya, pi-nya tidak dihitung, tetap dalam pi saja. Maka nanti jawaban akhirnya adalah 14 dikali 14 1960 pi ya, cm kubik. Jadi bisa dua cara. Jadi tergantung di sekolah kalian itu mengajarkan yang mana. Sekarang kita coba hitung luas permukaannya. Untuk luas permukaannya berarti 2 pi R kuadrat ya, ditambah 2 dikali pi dikali R dikali H. Kadang-kadang ada juga guru yang mengajarkan seperti ini ya, 2 pi ini R kuadrat ditambah R dikali H. Boleh juga, nanti hasil dalam pi, boleh nih. Kita punya 2 pi, R kuadratnya adalah 14 dikuadratkan ditambah 14 dikalikan H-nya itu adalah 10. Maka di sini kakak punya 2 pi 196 ditambah 140. Maka kakak punya 2 pi, ini berarti 336. Atau hasil akhirnya itu adalah 672 pi cm persegi. Jadi boleh ya hasil akhir dalam pi atau kita kalikan pi-nya juga boleh. Tergantung soalnya, kalau pilihan ganda jelas banget lihat di pilihannya angka atau ada pi-nya. Kalau ada pi-nya nggak usah dihitung pi-nya. Kalau ada angka ya mau nggak mau harus dihitung. Sekarang kita coba soal yang nomor 2. Di sini sebuah bak air berbentuk tabung mampu menampung air sebanyak 392,5 liter. Jika tinggi baknya adalah 50 cm, berapa sih luas permukaannya?
Jadi di sini yang dikasih tahu itu adalah volumenya 392,5 liter atau 392,5 desimeter kubik. Di sini untuk tingginya atau H-nya itu adalah 50 cm atau 5 desimeter. Kakak samakan nih. Nah, kita ditanya luas permukaannya. Di soal seperti ini kita harus sedikit berhati-hati. Kenapa? Karena kita di sini punya bak air. Artinya apa? Kalau bak air tentunya tidak ada tutupnya. Biasanya terbuka karena supaya kita bisa pakai untuk mandi. Maka untuk luas permukaannya bukan 2 tapi pi r kuadrat ditambah 2pi dikali r dikali h. Di sini yang kita punya baru h-nya, kita butuh mencari r-nya. Kita akan mencari r-nya dari volumenya. Kita tahu kalau rumus dari volume itu adalah pi dikali r kuadrat dikali h. Kita punya 392,5 sama dengan pi dikalikan r kuadrat dikalikan hanya 5. Ini semua bisa kita bagi 5 ya, supaya ini 5-nya hilang. Nanti 392 dibagi 5 itu adalah 78,5 sama dengan 3,14 dikali r kuadrat. Ya, kenapa kakak pakai 3,14? Di sini belakangnya 5 nih, kemungkinan 3,14. Nah, ini kemudian kakak akan punya r kuadrat sama dengan 78,5 dibagi 3,14. R kuadrat sama dengan, ini hasilnya adalah 25. Maka nilai R-nya adalah akar dari 25 atau 5. Nah, kalau sudah dapat R-nya, maka tinggal dimasukin ke sini. Sekali lagi kita punya pilihan untuk tidak menghitung pi-nya. Kalau di sini sebetulnya cukup jelas kalau pi-nya itu adalah 3,14. Artinya nanti kita akan punya perhitungan yang cukup rumit ya. Maka kakak pisahkan dulu pi-nya sendiri atau biarkan dulu pi dikali 5 kuadrat ditambah 2 dikali pi dikali 5 dikali 5. Maka di sini kakak punya 25 pi ditambah ini berarti punya 50 pi, maka totalnya kakak punya 75 pi. Tadi semua dalam desimeter ya, desimeter hasil R desimeter, maka luasnya desimeter persegi. Jadi cukup mudah ya. Jadi kalau ada soal dibalik, kita tulis dulu saja nih rumus yang ditanyanya. Pasti ada R atau H yang tidak kita tahu, pasti akan bisa dicari dari nilai yang satu laginya. Cukup mudah. Sekarang kita akan coba soal nomor 3. Di sini luas sebuah tabung adalah 226,08 cm persegi. Jari-jarinya adalah 4 cm. Berapa sih volumenya? Nah, jadi kita ditanya itu adalah volumenya nih. Berapa volumenya? Volumenya berapa sih? Pi dikali R kuadrat dikali H. Tapi kita cuma punya R-nya, tidak punya H-nya. Maka kita akan mencari dulu ya. Yang dikasih tahu adalah luasnya. Ya, ini luasnya itu sama dengan 2pi dikali R kuadrat ditambah 2pi dikali R dikali H. Kita punya 226,08 luasnya di sini. Ini adalah luas lingkarannya. Sama dengan kakak tidak akan membuka pi-nya terlebih dahulu. 2 dikali pi. Kita di sini punya R kuadrat ditambah R dikali H. Ini 226,08. Kalau dilihat sepertinya bisa pakai 3,14. 2 dikali 3,14. Dikali dengan R kuadratnya itu 4 kuadrat ditambah 4 dikali H. Maka di sini kakak punya 226,08 sama dengan itu, ini kalau dikalikan 6,28 ya, kakak punya 16 ditambah 4H. Maka kakak punya 226,08 dibagi 6,28 sama dengan 16 ditambah 4H. Jadi kakak mau ininya, yang ini pindah ke sebelah sini ya, dibagi karena dia operasinya perkalian berpindah jadi pembagian. Nanti di sini kita punya hasilnya adalah 36 sama dengan 16 ditambah 4H. Maka 36 dikurang 16 sama dengan 4H. 20 sama dengan 4H. Maka H-nya adalah 20 dibagi 4 atau hasilnya adalah 5 cm.
Artinya sekarang kita bisa menghitung volumenya, di mana pi-nya itu adalah kita pakai 3,14 dikali R kuadratnya itu berarti 4 dikuadratkan, dikalikan dengan H-nya itu berarti 5. Ya, maka kita punya 3,14 dikali 16 dikali 8 dikali 5. Kalikan dulu ininya, maka kakak punya 3,14 dikali 80 atau 31,4 dikali 8, maka hasilnya adalah 251,2 cm pangkat 3. Jadi gampang ya. Jadi kalau dikasih tahu volume ditanya luas, pasti volumenya kepake untuk mencari R atau H. Kalau dikasih tahu luas untuk mencari volume, maka luasnya pasti kepake untuk mencari R atau H. Cukup mudah. Sekarang kita coba soal yang nomor 4. Di sini sebuah karton berbentuk persegi panjang dengan panjang 44 cm dan lebar adalah 15,7 akan dibuat suatu tabung. Kita disuruh menentukan volumenya dan dikasih tahu katanya ada 2 kemungkinan. Kenapa sih ada 2 buah kemungkinan? Karena kemungkinan yang pertama, kita punya sebuah kertas. Di sini adalah 44 cm, di sini adalah 15,7. Dia akan digulung di sisi yang 44. Artinya bagi 44 cm ini akan menjadi keliling alas tabung. Sedangkan 15,7 ini akan menjadi tinggi atau H dari si tabung. Nah, makanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang kedua itu kalau kebalik. Nah, kalau dia seperti ini. Kita punya di sini 44 cm, punya di sini 15,7. Ini yang akan jadi keliling alas tabung. Ini yang akan menjadi tinggi dari si tabung. Nah, untuk menghitung volume, kita coba yang A dulu ya. Untuk menghitung volume, kan tentunya kakak punya butuh pi dikali R kuadrat dikali H. H-nya sudah ada, tapi kita tidak tahu R-nya. Maka kita akan melihat ini nih. Keliling alas tabung itu adalah sebuah lingkaran. Di mana keliling sebuah lingkaran itu adalah 2 dikali pi dikalikan R. Maka di sini kakak punya 44 sama dengan 2 dikali, karena ini 44, kakak curiga pakai 22/7 dikali R. Kenapa? Karena ini dua-duanya boleh dicoret nih ya, menjadi 2 ya, atau ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 2. Maka kita punya 2 sama dengan 2/7 dikalikan R, ini sama lagi boleh dicoret. Maka ini 1 sama dengan R/7. Maka R-nya adalah 7 cm. Artinya R-nya sekarang bisa kita pakai di sini. Kita punya pi dikali 7 kuadrat dikali hanya 15,7. Ini kalau kita hitung pi-nya, kita punya 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 15,7. Ini boleh dicoret. Maka kakak punya 154 dikali 15,7. Hasilnya adalah 2464,9 cm kubik. Cukup mudah. Sekarang kita lihat kemungkinan yang kedua. Ini masih sama nih ya. Maka kalau kita lihat ini ada H-nya, maka untuk volume itu pi dikali R kuadrat dikali H. Yang kita nggak punya adalah R-nya. Kita akan melihat di sini. Ini pi-nya kita belum tahu pakai yang mana. H-nya yang sudah kita tahu 44. Ini adalah keliling alas tabung, maka rumus keliling lingkaran itu adalah 2 dikali pi dikali R. Kalau kita lihat 15,7, nah ini berarti lebih menyenangkan kita pakai 3,14 ya. Dikali R-nya berapa? Maka 15,7 sama dengan 6,28 dikalikan R, maka nilai dari R-nya adalah 15,7 dibagi 6,28 atau hasilnya adalah 2,5 cm. Ternyata R-nya adalah 2,5. Nah, kalau kakak lihat, kakak sih memilih tidak menghitung pi-nya.
Kenapa? Karena kalau pakai 22/7 tidak bisa dicoret. Kalau pakai 3,14 terlalu banyak koma yang harus diuruskan. Maka hasil akhirnya nanti itu adalah 110 pi cm pangkat 3. Cukup mudah ya, soal yang nomor 4 ini cukup aplikatif dan biasa cukup sering keluar. Sekarang kita memperhatikan soal nomor 5. Di sini ada sebuah tabung yang dipotong 2. Kita disuruh menghitung luas dan volumenya. Jadi ini bagiannya semua padat ya. Jadi tidak ada yang bolong, semua bagiannya padat. Nah, kalau kita menghitung luas dan volume, paling mudah kita menghitung volume terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau volume itu cuma sebagian-sebagian, tidak ada sisi-sisi yang sedikit unik seperti memotong dan sebagainya. Nah, untuk volume kalau kita lihat di sini adalah setengah tabung, maka ya sudah, volume tabung itu apa sih? Pi dikali R kuadrat dikali H. Tapi karena dia setengah, maka kita kalikan setengah. Dikali pi-nya, di sini kakak biarkan saja dalam pi. R-nya itu berarti 5 kuadrat, dikalikan hanya adalah 25. Maka di sini kakak punya ini 25 dikali 25, itu 625. 625 dibagi 2 dikali pi, atau di sini kita punya sebesar 312,5 pi cm kubik. Nah, untuk volume cukup mudah. Nanti untuk yang luas itu lebih sulit. Kenapa? Karena kita harus mengidentifikasi ada apa saja. Ya, yang pertama yang gampang kita lihat itu di atas ada setengah lingkaran. Berarti ada luas setengah lingkaran. Kita cek dulu, ada nggak sih setengah lingkaran lain yang mirip? Ternyata ada di bagian bawah. Setengah dan setengah. Artinya kita punya luas lingkaran. Yang kedua, kita punya bagian kuning. Ini berarti kita punya luas persegi panjang. Yang ketiga, itu adalah bagian lengkungnya nih, yang bagian melengkung sini. Itu berarti luas dari setengah selimut, ya, karena dia cuma setengah. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini luas lingkaran, maka kakak punya pi dikali R kuadrat. Atau di sini kakak punya pi dikali R-nya ini adalah 5 dikuadratkan. Hasilnya adalah 25 cm persegi. Untuk luas persegi panjangnya gampang nih, tinggal panjang dikali lebar atau 10 dikali 25, hasilnya adalah 250 cm persegi. Nah, untuk luas selimut, di sini kan nggak ada rumus luas selimut ya. Ingat, ini adalah luas alas dan tutup. Ini adalah luas selimutnya. Maka kita punya 2 dikali pi dikali R dikali H. Tapi dikali setengah ya, karena setengah selimut. Makanya boleh dicoret. Maka kita punya pi dikali R-nya 5 dikali H-nya adalah 25. Maka kita punya 625 pi cm persegi. Kakak sedikit lupa, di sini juga ada pi-nya ya. Nah, maka kalau kita jumlahkan luas permukaan dari bangun ini itu adalah yang bisa dijumlahkan ini dan ini, 650 pi ditambah 250 cm persegi. Nanti pi-nya boleh dihitung. Nah, ini lebih baik kita hitung belakangan saja pi-nya. Jadi kita cuma mengurusi ini saja gitu ya. Pakai 3,14 cukup bagus. Kalau dikalikan dengan 3,14 itu nanti hasilnya adalah 2041 ditambah 250 nih. Artinya kita punya 2291 cm persegi. Boleh dikalikan di akhir lebih mudah dibandingkan kita mengerjakan perkalian desimal 2 kali di sini dan di sini. Sekarang kita coba soal yang nomor 6. Nah, ini gambarnya sedikit berbeda lagi. Ada 2 buah setengah tabung ya. Kita disuruh menghitung luas dan volumenya. Sekali lagi menghitung volume lebih mudah karena di sini jelas kalau kita punya 2 buah tabung, yang kecil dan yang besar. Maka kita tinggal hitung volume tabung kecil, cuma setengah.
maka setengah dikali pi dikali R kuadrat dikali H. Kita biarkan pi-nya ya. Maka kakak punya setengah dikali pi dikali R kecil, ini adalah 10. Maka 10 kuadrat dikali H-nya adalah 15. Maka ini hasilnya nanti itu adalah ini 100 ya. 100 bagi 2, 50. Ya, ini kan hasilnya 100. Dicoret jadi 50. 50 dikalikan 15 berarti kita punya 750 pi. Untuk volume tabung yang besar juga mirip nih, setengah dikali pi dikali R kuadrat, R besar ya, dikali H. Setengah dikali pi, R-nya berarti kalau ini 10, di sini dikasih tahu 5, maka R yang besar itu 10 cm, 15 cm. 15 kuadrat dikali 15 ya, maka nanti ini hasilnya adalah 1687,5 pi. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita akan mendapatkan luasnya itu adalah 2437,5 pi cm persegi. Jadi masih ada pi-nya. Tidakkah hitung? Boleh nggak kak? Boleh gitu ya. Sekarang kita mencoba untuk menghitung luasnya. Ya, ini ada beberapa komponen yang harus bisa kita identifikasi. Kita coba lihat dulu lingkaran-lingkarannya. Ya, di sini ada tabung, setengah tabung kecil, maka di sini ada setengah lingkaran kecil, tentunya di bagian belakangnya. Nah, ini kalau kita lihat di bagian belakangnya juga ada. Maka yang pertama kita punya luas lingkaran kecil. Di sini kita punya pi dikali R kecil dikuadratkan. Pi dikali R kecilnya adalah 10 kuadrat. Hasilnya itu adalah 100 pi cm persegi. Kenapa jadi luas lingkaran kecil saja? Karena setengah di depan, setengah di belakang ya. Kita punya juga setengah lingkaran besar di depan, setengah lingkaran besar di depan, dan setengah lingkaran besar di belakang. Maka kita punya lingkaran yang besar ya. Maka kita punya pi dikali R besar dikuadratkan. Atau pi dikali tadi R besarnya adalah 15. 15 dikuadratkan. Maka di sini hasilnya itu kita punya 225 pi cm persegi. Ada satu yang cukup mudah, itu bagian sini persegi panjang, ada 2 persegi panjang ya. Kita punya luas 2 persegi panjang, berarti 2 dikali panjang dikali lebar, 2 dikali ini panjangnya kita anggap 5, lebarnya 15 ya, 5 dikali 15. Ini adalah 75 dikali 2, kita punya 150 cm persegi. Yang terakhir yang perlu kita cek adalah ini ya. 1, kita punya luas selimut kecil. Yang 2, kita punya luas selimut besar. Ya, jadi kita punya luas selimut yang kecil. Luas selimut kecil tadi yang ini nih. Ya, tapi setengah. Nah, ini ada setengahnya nih. Ada setengahnya juga. Maka kakak punya setengah dikali 2 dikali pi dikali R dikali H. Boleh dicoret? Maka kakak punya pi dikali R yang kecil itu berarti 10. H-nya itu 15. Berarti kita punya 150 pi cm persegi. Kemudian untuk si luas selimut yang besar, nah ini berarti kakak punya setengah dikali 2 dikali pi dikali R besar dikalikan H. Ini boleh coret juga, maka kakak punya pi dikali R besar 15 dikali H-nya juga 15. H-nya itu yang ini ya. Nah, mungkin dari tadi ada yang bingung, hanya ini nih, H. Tinggi dari si tabungnya. Maka di sini kita punya 225 pi cm persegi. Nah, maka ini akan kita jumlahkan ya, berapa sih luasnya? Yang pasti ditambah 150 cm persegi, tinggal pi-nya nih ya.
225 tambah 225 itu adalah 450. 450 ditambah 150 adalah 600, ditambah 100 maka kakak punya 700 pi ditambah 150. Kalau kita melihat ini, maka kalau kita cari hitung ya, maka kita kalikan 3,14. 700 dikalikan 3,14 itu hasilnya 2196 ditambah 150, maka ini hasilnya itu adalah 2348 cm persegi. Nah, cukup mudah untuk tabung. Jadi kalau yang dipisah-pisah seperti ini baik kalau kita memisahkan mereka satu persatu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, mari kita bagikan video ini kepada teman-teman yang lain untuk membantu mereka belajar dan mendapatkan nilai yang lebih baik.